Baik saudara-saudara, Salam. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Jerry Adu dalam program Renungan Kristen atau Renungan Rohani. Saudaraku yang diberkati Tuhan, hari-hari ini ada begitu banyak orang yang ada dalam sebuah pergumulan hidup. Pergumulan kita tentu berbeda-beda satu dengan yang lain. Ada yang bergumul dengan rumah tangganya, ada yang bergumul dengan masa depannya, ada yang bergumul dengan usaha bisnis mereka, ada yang bergumul dengan banyak hal dan banyak perkara. Dan kadang-kadang ketika kita menghadapi sebuah pergumulan, ketika kita sedang menghadapi begitu banyak badai-badai hidup, kadang-kadang sebagai orang percaya pun, bahkan kadang-kadang juga hamba-hamba Allah ketika menghadapi persoalan badai hidup, mereka mudah menyerah dan putus asa. Dan saudaraku yang diberkati Tuhan, karena itu saudara-saudara saya bawa kita dalam sebuah renungan singkat yang akan saya bawa kepada kita bagaimana supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan, menghadapi setiap pergumulan, kita tetap kokoh, kita tetap kuat menghadapinya. Saya percaya hidup memang tidak mudah, hidup memang tidak gampang. Tetapi walaupun hidup tidak mudah alias hidup ini sukar, hidup ini sulit, tapi saya meyakini bahwa tidak ada persoalan yang terlalu sukar. Dengar baik-baik. Tidak ada persoalan yang terlalu sukar dan tidak ada persoalan yang terlalu rumit. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Nah, nasihat firman Tuhan yang saya mau bawa kita adalah Roma pasal yang ke-12. Ayat yang ke-12. Roma 12 ayat yang ke-12. Cara untuk kita bisa menghadapi sebuah pergumulan hidup atau beban berat yang kita alami. Saya baca di dalam Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Tentu setiap kita waktu menghadapi sebuah persoalan, setiap kita punya sikap yang berbeda-beda. Ada orang yang ketika punya persoalan, dia hadapi. Ada orang yang ketika punya persoalan, dia putus asa. Dan yang lebih parah, ada orang-orang tertentu, sebagian orang yang ketika dia ada persoalan, dia tidak datang pada Tuhan, namun dia frustrasi. Dan yang lebih parahnya, dia mengakhiri hidupnya tanpa solusi yang baik yang dia kerjakan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, sekali lagi, setiap kita punya cara, setiap kita punya tips-tips atau trik-trik untuk menghadapi sebuah persoalan. Ada yang punya prinsip kalau ada persoalan, hadapi saja Pak Pendeta. Ada yang ketika punya persoalan dia katakan bahwa ya sudah, kita tunggu saja, nanti juga selesai. Tapi ada yang putus asa, ada yang hilang harap, dan bahkan ada yang benar-benar akhirnya sampai pada titik depresi. Bahkan ada yang stres, depresi, dan bahkan tidak kurang ada yang gila. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya tidak tahu apa persoalanmu. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta tidak memahami persoalan saya. Persoalan saya terlalu besar. Persoalan dan pergumulan saya terlalu berat dibanding apa yang mungkin dihadapi oleh Pak Pendeta. Tapi saya pikir kalau kita berhadapan dengan yang namanya persoalan dan pergumulan, tidak ada satu orang pun yang dapat mengatakan hidupnya lebih berat atau lebih ringan. Sebab setiap orang diproses dengan cara yang berbeda. Setiap persoalan yang kita hadapi pun berbeda-beda. Tetapi saya meyakini bahwa di dalam Tuhan, bahwa selalu ada solusi, selalu ada jalan keluar, dan selalu ada petunjuk Tuhan. Dan hari ini saya mau bawa kita, bahwa apapun persoalan saudara, apapun cara saudara, tapi yang paling penting adalah cara yang disarankan oleh firman Allah. Dan ketika saya baca ayat ini, Roma 12 ayat 12, maka ada 3 cara yang Tuhan ingin kita lakukan, yaitu yang pertama dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, 1, bersukacitalah dalam pengharapan. Jadi saudara-saudara, 2 kata ini adalah sesuatu yang berhubungan, bersukacita dan berpengharapan. Orang berpengharapan pasti bersukacita, dan orang yang bersukacita selalu saya yakin ada pengharapan di dalam hidupnya. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, yang pertama ketika kita ada pada titik tak berdaya, ketika kita berada pada titik nol di dalam kehidupan kita, di mana kita merasa tak mampu menghadapi sebuah persoalan hidup, sebuah badai hidup, sebuah tantangan hidup, apapun bentuknya, yang pertama-tama yang saya mau ingatkan, pertama,
Terus menaruh pengharapanmu di dalam Tuhan. Sebab saya percaya bahwa di dalam Tuhan selalu ada harapan. Di dalam Tuhan sekali lagi selalu ada harapan. Kalau saudara perhatikan baik-baik firman Allah. Ketika Lazarus sudah 3 hari mati, saudara-saudara, yang harusnya sudah hilang pengharapan. Tetapi di dalam Tuhan, Tuhan bisa membangkitkan Lazarus, dan akhirnya Maria dan Marta sebagai saudaranya dapat melihat bukan hanya sebuah pengharapan di dalam Tuhan, tapi wujud dari pengharapan itu hanya terjadi di tangan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, pengharapan kita bukan pada manusia, pengharapan kita bukan pada uang, pengharapan kita bukan pada pengalaman kita, tapi pengharapan kita kepada Tuhan Yesus. Selama hidupmu bergantung kepada Tuhan Yesus, saya percaya itulah pengharapan yang sejati. Dan sekali lagi, di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Dan Tuhan tidak pernah mengecewakan mereka yang menaruh harapnya padanya. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, sekali lagi, ketika engkau ada dalam persoalan yang berat sekalipun, di mana rasanya harapan itu telah hilang, ingat, kita masih punya Tuhan yang bernama Tuhan Yesus. Dan saya percaya bahwa pengharapan di dalam Tuhan akan membuat kita semakin sadar bahwa hidup ini tanpa Tuhan, tanpa pengharapan. Namun sebaliknya, dengan Tuhan selalu ada harapan. Saya tidak tahu apa pergumulanmu. Sakitkah, beban hidupkah, pergumulankah, tantangan hidupkah, masa depan yang kau takutikah, atau sejumlah persoalan yang tidak bisa kita definisikan atau kita tulis di kertas. Tapi saya percaya bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan. Ada banyak kesaksian ketika mereka hilang pengharapan, ketika mereka sadar bahwa ini tidak mungkin ada solusi dan jalan keluar, namun Tuhan menyatakan kuat saja. Yang kedua, saudara-saudara, rahasia untuk kita menghadapi sebuah tantangan, sebuah persoalan pada hidup yang besar. Yang kedua, bukan hanya kita jangan putus asa, tapi yang pertama tadi kita harus punya pengharapan. Pengharapan di dalam mana? Pengharapan di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan yang mana? Tuhan Yesus Kristus. Namun yang kedua dikatakan, sabarlah dalam kesesakan. Saudara-saudara, untuk sebuah proses kehidupan, sebuah proses pemulihan dari sebuah persoalan atau apapun pergumulan hidup, tentu semua butuh proses. Orang masak saja butuh proses, butuh waktu, saudara, butuh kesabaran menunggu. Setiap masakan itu tentu berbeda. Daging yang akan menjadi makanan yang lezat tentu memiliki waktu yang lebih panjang dibanding kalau kita hanya bikin mie instan yang segera. Nah, saudara-saudara, setiap pergumulan kita tentu beda-beda. Ada waktu yang berbeda-beda juga. Namun di dalam semua itu ada satu kata dikatakan bahwa sabar. Saudara-saudara, ada bagiannya kita kepingin supaya segala sesuatu cepat seperti orang membalikan tangan. Kadang-kadang Tuhan bisa melakukan dalam waktu singkat. Namun kadang-kadang Tuhan harus memproses kita dengan waktunya. Itu sebabnya Tuhan selalu berkata apa? Di dalam Tuhan segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi saudara-saudaraku, yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita sabar. Dalam Alkitab dikatakan dalam Roma 12 ayat 12, sabar dalam kesesakan. Saudara, sabar di dalam berkat yang berkelimpahan itu mudah. Sabar di dalam hal bersukacita itu mudah. Sabar dalam hal kebahagiaan itu gampang dan mudah. Tapi sabar dalam kesesakan adalah sesuatu yang tidak mudah. Sulit memang, tapi saya percaya bahwa Alkitab yang bilang bahwa sebuah proses hanyalah merupakan cara untuk mendapatkan hasil. Dengar baik-baik. Sebuah proses, bahkan proses yang menyakitkan sekalipun, adalah merupakan sebuah proses untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Semakin proses itu panjang dan semakin proses itu betul-betul proses yang sejati, biasanya menghasilkan produk-produk yang unggul. Produk-produk yang mahal, produk-produk yang hebat. Saya percaya produk-produk yang kita miliki, handphone, televisi, mobil, motor, atau apapun, kalau diproses dengan cara yang benar dan juga proses dengan cara yang sejati dan yang luar biasa, saya percaya maka produk itu akan menghasilkan sebuah produk yang luar biasa. Dan saya percaya dalam kesabaran kita, pertama sabar dalam hal apa? Sabar dalam prosesnya Tuhan. Menyakitkan kalau proses membuat lemari dan lemari itu terbuat dari kayu, dan kalau kayu itu bisa berteriak kesakitan karena diamplas, disekap, maka saya percaya kayu akan berteriak, saya tidak kuat. Tapi
Kayu itu adalah benda mati yang tidak bisa berteriak. Dia hanya mengikuti proses, walaupun kalau dia manusia itu sakit luar biasa. Demikian dengan kita. Kita harus mematikan rasa menyerah kita, rasa putus asa kita, rasa sakit kita demi sebuah proses. Sebab saya percaya sebuah proses yang lengkap. Dengar baik-baik. Sebuah proses yang lengkap dan berjalan sesuai waktu yang tepat akan menghasilkan sebuah produk unggul yang hebat dan luar biasa. Dan saya percaya Tuhan tidak izinkan sebuah persoalan saudara hadapi hanya untuk membuat Anda stres, depresi, dan sakit dan mungkin mati. Tapi saya meyakini bahwa setiap persoalan yang kita hadapi hanya merupakan cara Tuhan untuk menjadikan kita orang-orang unggulan Tuhan. Untuk menjadikan kita ciptaan yang sangat berkualitas. Untuk menjadikan kehidupan kita lebih berkualitas dan lebih luar biasa. Jadi saudara-saudaraku, sebuah proses itu pasti ada hasilnya. Dan saya percaya hanya proses-proses sejati, yaitu proses-proses yang berjalan sesuai maksud Tuhan, yang akan melihat hasil proses yang luar biasa itu. Karena itu dia bilang, sabarlah dalam kesesakan. Kadang-kala kita tidak sabar. Sabar menunggu waktu Tuhan. Sabar di dalam sebuah proses. Sehingga kita mau menjadi orang-orang yang insan. Dan saudara tahu, makanan-makanan instan bisa menyebabkan penyakit. Makanan-makanan instan bisa menyebabkan sesuatu yang berdampak pada tubuh kita. Segala yang instan biasanya tak bertahan. Tapi misalnya sebuah jembatan yang dibangun bertahun-tahun atau berbulan-bulan dengan kualitas yang hebat. Dibanding jembatan yang hanya kita buat dari bambu yang begitu cepat. Maka saya percaya kekokohan dan kekuatan tentu berbeda. Demikian dengan kita. Tuhan memproses kita supaya satu, semua jadi sesuai kehendak Tuhan. Dan yang kedua, dalam proses itu kita minta sabar. Kenapa? Sebab dengan sabar dalam kesesakan kita melihat rencana Tuhan dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan yang terakhir, saudara-saudara, yang paling penting bahwa setiap badai hidup, setiap persoalan hidup harus dihadapi dengan cara apa? Cara yang ketiga dikatakan bertekunlah dalam doa. Saudara-saudara, ada waktu di mana kita bisa melakukan apa yang kita anggap sebagai cara-cara kita. Ada waktu di mana kita, seperti tadi firman Tuhan, poin yang kedua, kita sabar, kita menunggu sebuah proses Tuhan, sebuah doa yang cukup lama yang sedang kita doakan. Tapi yang paling penting adalah yang terakhir, bertekun dalam doa. Ada banyak orang bersaksi bahwa dalam proses Tuhan, baik itu berdoa untuk istri, berdoa untuk suami yang jahat akhirnya bertobat dan datang pada Tuhan, berdoa untuk anak-anak yang akhirnya Tuhan pulihkan, anak-anak yang tadinya nakal dan jahat akhirnya anak-anak itu diselamatkan Tuhan, bahkan beberapa anak akhirnya menjadi hamba-hamba Allah yang luar biasa. Dan saya percaya bahwa, dengar baik-baik, bahwa di dalam doa adalah salah satu atau satu cara yang luar biasa dari surga yang diberikan kepada kita untuk kita dapat melihat Allah bekerja. Saudara-saudara, saya akan tutup dengan ini, bahwa kalau, dengar baik-baik, kalau masalah kita atasi hanya dengan cara manusia, maka cara itu akan terbatas dan kuasanya pun terbatas untuk menolong persoalan kita. Tapi dengan doa kita berada pada satu tingkat di atas cara-cara kita. Dengan cara berdoa, kalau cara kita atau menggunakan cara kita, maka yang kita gunakan adalah kemampuan kita. Waktu kita ada dalam sebuah persoalan dan kita menggunakan cara kita, ingat bahwa cara kita terbatas. Yang pertama. Yang kedua, bahwa dengan menggunakan cara-cara kita, kita bisa ada pada titik putus asa dan hilang harap. Karena mungkin sudah 10 kali, 20 kali kita pakai cara. Tapi cara terakhir ini adalah cara yang unik. Kenapa? Karena cara yang terakhir adalah kita menggunakan doa. Dengan menggunakan doa berarti kita menggunakan bukan lagi kuasa kita, bukan lagi cara kita, bukan lagi kekuatan kita, tetapi dengan kuasa Tuhan. Saudara bisa bayangkan, kuasa kita saja kita bisa yakin, itu sebabnya kita kadang-kadang pakai cara-cara kita. Kita meyakini bahwa cara saya adalah cara terbaik. Apalagi saudara pakai cara Tuhan, yaitu cara dengan cara berdoa. Alkitab berkata, doa orang benar besar kuasanya. Kalau doa orang benar besar kuasanya, dengar baik-baik. Kalau doa orang benar besar kuasanya, apalagi
Kalau doa itu ditujukan kepada Allah yang akan mendengar doa yang penuh kuasa itu, maka saya percaya Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa itu akan mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa dalam hidup ini. Pesan saya, saudara-saudara, kalau hari-hari ini engkau sedang menghadapi pergumulan, sakit, penyakit, tantangan hidup, dan rasanya engkau ingin menyerah. Mungkin saudara seorang hamba Allah yang sedang berdoa atau sedang menghadapi pergumulan yang sangat berat dan bingung bagaimana caranya. Maka perhatikan 3 cara ini. Dalam menghadapi persoalan ada 3 cara. Yang pertama, bersukacita dalam pengharapan. Artinya begini, memang beban kita masih ada, memang persoalan kita masih ada dan mungkin belum selesai. Tetapi pengharapan kita tidak boleh hilang. Di dalam Tuhan selalu nyatakan pengharapan. Dan yang kedua, sabar dalam kesesakan. Artinya saudara-saudara, saya tahu bahwa hidup ini berat, hidup ini tidak mudah. Tetapi orang-orang yang sabar, apalagi sabar di bawah kaki Tuhan, tidak pernah kehilangan harapan. Dan tidak pernah Tuhan membiarkan orang-orang yang berharap kepadanya ditinggalkannya. Dan yang terakhir, bertekunlah dalam doa. Karena saya selalu berkata bahwa doa selalu mengerjakan sesuatu yang lebih dari apa yang bisa kita kerjakan. Sekali lagi saya tutup, bahwa kenapa harus berdoa? Sebab doa dapat melakukan 1 langkah, bahkan 1000 langkah lebih maju dari apa yang bisa kita kerjakan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Dan jangan lupa, bila Anda diberkati, dukung channel ini, Pendeta Jerry Adu, dan saudara-saudara bisa share ke teman-teman yang lain agar video ini dapat dinikmati, dilihat, ditonton, dan banyak orang dikuatkan, diberkati, nama Tuhan boleh dimuliakan. Dan yang paling penting adalah jangan lupa klik like, comment, dan klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya saudara dapatkan video-video terbaru dari kami dan notifikasi-notifikasi dari kami. Tuhan memberkati, God bless you, tetap semangat, saya percaya engkau dahsyat, engkau luar biasa, karena kita punya Tuhan yang hebat dan luar biasa. Saya Pendeta Jerry Adu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.